Halo Aletea kelas, good morning. Bagaimana kabar kalian semua? Teacher harap semua anak-anak teacher tetap semangat menyambut hari pertama di minggu ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tema 2, muatan bahasa Indonesia. Indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami kalimat efektif dan kata baku. Nah, anak-anak teacher, pada saat kita membaca, terkadang kita sering menemukan kalimat yang berbelit-belit dalam bacaan yang kita baca tadi. Nah, kalimat seperti ini kadang membuat kita bosan dan membuat bacaan yang kita baca itu menjadi sulit kita pahami. Maka, perlu pemahaman tentang bagaimana cara membuat kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif memiliki unsur penting pembentuk kalimat, yaitu subjek dan predikat. Lalu, bagaimana ciri-ciri kalimat efektif itu? Nah, anak-anak teacher, perhatikan ya. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur pokok pembentuk kalimat yaitu subjek dan predikat. Yang kedua, pemilihan kata atau diksi yang baik dan tepat. Yang ketiga, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Yang keempat, hemat dalam menggunakan kata. Nah, sekarang kita akan belajar contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Ciri yang pertama yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Nah, dalam hal ini kita harus menghindari penggunaan kata depan sebelum subjek kalimat. Contohnya, di rumah Budi membaca buku. Kalimat tersebut tidak menunjukkan subjek dan predikat yang jelas. Penggunaan kata di rumah pada awal kalimat membuat kalimat tidak efektif. Kalimat yang benar adalah sebagai berikut. Budi membaca buku di rumah. Pada kalimat tersebut, subjek kalimat tersebut jelas yaitu Budi. Yang kedua, dalam kalimat efektif, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, kalimat tidak efektif, Budi yang berasal dari Jakarta. Kalimat tersebut tidak efektif karena menggunakan kata yang di depan kata predikatnya. Jadi kalimat efektifnya, Budi berasal dari Jakarta. Yang ketiga, kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata berlebihan. Kata yang digunakan tidak jamak. Contoh kalimat tidak efektif, karena ia sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Kalimat efektif dari kalimat tersebut adalah Budi tidak datang ke sekolah karena ia sakit. Contoh kalimat tidak efektif lainnya adalah para tamu-tamu sudah tiba di tempat. Nah, penggunaan kata pada kalimat tersebut terlalu berlebihan. Para tamu-tamu itu dapat kita ubah menjadi kalimat efektif. Tamu-tamu sudah tiba di tempat acara, atau para tamu sudah tiba di tempat acara. Nah, anak-anak teacher, setelah tadi kita belajar kalimat efektif, sekarang kita akan belajar mengenai kata baku. Bahasa yang kita pakai ada yang digunakan untuk percakapan sehari-hari atau kegiatan-kegiatan resmi. Dalam kegiatan resmi biasanya menggunakan kata baku, dan dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata tidak baku. Nah, anak-anak teacher, coba kamu perhatikan cuplikan video berikut ini. Kak, kenapa nggak sekolah? Kakak lagi nggak enak badan. Kemarin kakak jalan-jalan ke Ragunan, naik bis sama temen-temen. Oh, kakak lihat apa aja?
Kakak ngeliat binatang, banyak banget deh. Ada harimau, singa, buaya, pokoknya banyak banget deh. Oh, sekarang kakak istirahat dulu ya. Iya, makasih ya dek. Sama-sama. Tahun lalu, sekolah kita ini dianggap sebagai sekolah yang baik, anak-anak. Karena dari 30 siswa peserta ujian nasional, yang tidak lulus cuma 18 orang anak. Sekolah lain ada yang tidak lulus 100%. Nah, anak-anak teacher kelas 6, dari cuplikan kedua video tersebut kita bisa membedakan penggunaan kosakata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan dan tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cakapan antara kakak dan adik merupakan contoh percakapan sehari-hari yang menggunakan kata tidak baku. Kata tidak baku terkesan lebih santai dan tidak kaku. Juga dapat digunakan saat berdiskusi dengan teman-teman. Kata tidak baku tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti pada percakapan yang digarisbawahi, yaitu enggak, teman-teman, kemarin, ngelihat, dan yang lainnya. Kata tidak baku dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Bentuk kata tidak baku berubah-ubah dan memiliki makna yang sama dengan kata baku. Contoh, dalam percakapan masyarakat Betawi. Aktif benar anak itu. Aktif benar merupakan kata tidak baku. Bentuk kata bakunya yaitu aktif jadi aktif, benar jadi benar. Sedangkan pidato kepala sekolah dalam video yang kedua merupakan contoh penggunaan kata baku dalam situasi yang resmi atau formal, tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Bentuknya tetap dan tidak berubah, memiliki arti yang pasti, dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku biasanya digunakan untuk kegiatan resmi seperti penulisan laporan, penulisan undangan resmi, penulisan pengumuman sekolah, pembuatan karya ilmiah seperti skripsi, kegiatan rapat sekolah, dan lain-lain. Amatilah contoh kata baku dan tidak baku dalam tabel berikut ini. Jangan lupa perhatikan juga cara penulisan kata bakunya ya nak. Nah anak-anak teacher, demikianlah penjelasan teacher untuk pembelajaran pada hari ini, muatan bahasa Indonesia mengenai kalimat efektif dan kata baku. Sampai bertemu dengan teacher Erni di video pembelajaran berikutnya. Bye, God bless you all.